Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 mata kuliah Islam dan Ilmu Ekonomi paketku akan menjelaskan materi tentang keuangan publik Islam. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fitria Nur Komariah, NIM 2120202008 sebagai moderator dan rekan-rekan saya. Saya Devisa Fitri dengan NIM 212020200205 sebagai anggota. Saya Muhammad Gunawan Saputra, NIM 21 2018 359 sebagai anggota. Baiklah, selanjutnya kami akan menjelaskan materi pembahasan kami yang terdiri dari 3, yaitu yang pertama, keuangan publik pada masa Rasulullah SAW, yang kedua, keuangan publik pada masa Khulafaur Rasyidin, dan yang ketiga, karakteristik keuangan publik. Materi pertama, keuangan publik pada masa Rasulullah SAW akan dijelaskan oleh Devi Safitri. Kepada Saudari Devi, dipersilakan. Keuangan publik Islam. 1. Keuangan publik pada masa Rasulullah SAW. Tidak ada konsep yang jelas tentang bagaimana mengelola keuangan dan kekayaan negara di belahan dunia manapun. Menurut Muhammad yang memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara pada abad ke-7, yaitu bahwa semua hasil dipungut terlebih dahulu, kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara. Lembaga Baitul Mal telah mengatur peran negara dalam keuangan publik sepanjang sejarah Islam. Rasulullah SAW mendirikan negara Madinah, negara yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Negara ini didirikan atas semangat Islam sebagaimana tercermin dalam Al-Quran dan kepemimpinan Nabi Muhammad. Semua aspek kehidupan masyarakat diatur di sekitar nilai-nilai Al-Quran, seperti persaudaraan, kesetaraan, kebebasan, dan keadilan. Sistem keuangan negara baru dibangun setelah berbagai upaya pemantapan di bidang sosial, politik, dan pertahanan keamanan negara diselesaikan. Pada tahap awal pemerintahan, negara Madinah hampir tidak memiliki sumber pendapatan. Demikian pula, kebijakan fiskal telah memainkan peran kecil dalam kegiatan ekonomi negara. Karena tidak ada penerimaan negara pada saat itu, kebijakan fiskal tidak diterapkan secara luas. Pendapatan pemerintah semata-mata berasal dari sumbangan masyarakat karena pada saat itu zakat tidak diwajibkan. Berikut tabel rangkuman prinsip-prinsip dasar penghimpunan dana masyarakat pada masa awal Islam. Sumber penerimaan negara dalam perspektif Islam pada masa Rasul. Dari kaum muslimin. 1. Zakat. Zakat adalah titik fokus sumber daya keuangan negara dalam ekonomi Islam. Hasil zakat dibagikan kepada mustahik yang terdiri dari 8 golongan atau asnaf. Mengingat sifatnya yang wajib, zakat sebagai sumber pendapatan utama memiliki potensi yang sangat besar. Ajaran Islam telah merinci syarat, kategori harta yang harus dikeluarkan zakatnya, dan tarifnya. Pemerintah juga dapat memperluas cakupan wajib zakat dengan berpegang pada nas-nas umum yang ada dan memahami realitas modern. Kedua, wakaf. Wakaf berarti berhenti atau berdiri dalam bahasa Arab dan mengacu pada memegang aset yang digunakan tanpa menghabiskan benda lain yang digunakan untuk kepentingan. Harta benda wakaf tidak boleh digunakan, diberikan, atau dijual kepada pihak ketiga. Itu harus berkelanjutan dan jangka panjang. Wakaf dapat dilakukan dengan harta bergerak atau tidak bergerak. Mazhab Maliki membuka kesempatan untuk memberikan wakaf di setiap jenis aset, termasuk yang paling liquid, yaitu dalam bentuk uang tunai. 3. Ushur. Ushur ini adalah pajak dagang, pajak yang dikenakan atas barang-barang yang masuk ke negara Islam atau keluar dari negara Islam.
Pajak ini dipungut dalam bentuk bea masuk kepada semua pedagang. Selanjutnya, amwal fadha, yaitu harta kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris, atau berasal dari harta seseorang muslim yang meninggalkan negerinya, atau harta kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris, atau harta kaum muslimin yang berasal dari harta benda seorang muslim yang meninggalkan negaranya. Berikutnya, nawaib. Nawaib adalah pajak umum dikenakan pada warga untuk mendanai kesejahteraan sosial atau situasi darurat. Pajak ini dikenakan pada muslim kaya untuk menutupi pengeluaran negara selama masa darurat. Yang berikutnya ada khums. Khums adalah dana yang diperoleh dari 1/5 bagian rampasan perang. Khums juga merupakan sistem perpajakan proporsional karena merupakan persentase tertentu dari harta rampasan perang yang diterima tentara Islam sebagai ghanimah setelah memenangkan perang. Khums adalah persentase pendapatan dari sumber daya alam, barang tambang, minyak bumi, dan barang tambang lainnya. Untuk yang berikutnya dari non-muslim, yaitu 1. Jizyah. Jizyah adalah pajak yang dibayarkan oleh non-muslim dengan imbalan fasilitas sosial ekonomi, jaminan, layanan kesejahteraan, dan jaminan keamanan di negara Islam. Jizyah dikenakan pada non-muslim selama mereka mempertahankan keyakinan agama mereka. Namun, jika mereka telah memeluk Islam, kewajiban membayar jizyah batal demi hukum. Jizyah tidak wajib jika yang bersangkutan tidak mampu membayarnya karena kefakiran atau kemiskinannya. 2. Haraj. Di negara-negara muslim, haraj adalah pajak atas tanah yang dimiliki oleh non-muslim. Jika pemiliknya masuk Islam, tanah itu menjadi miliknya dan dihitung sebagai tanah ushur. Sama seperti tanah yang dikelola di kota Madinah dan Yaman. Besarnya haraj ditentukan oleh sifat tanah, jenis tanaman, dan jenis pengairan. Untuk yang selanjutnya, ushur. Ushur adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang yang masuk ke negara Islam atau keluar dari negara Islam. Pajak ini dipungut dalam bentuk bea masuk kepada semua pedagang. Dibayarkan setahun sekali dan hanya berlaku untuk barang yang nilainya lebih dari 2.000 dirham. Dari sumber lain. 1. Ghanimah. Penerimaan dan pengeluaran negara hampir tidak ada pada masa pemerintahan Islam di Madinah, 623 Masehi atau tahun 1 Hijriah. Karena umat Islam baru saja mendirikan pemerintahan Islam pada saat itu. Hampir semua pekerjaan yang dilakukan pada tahap awal ini tidak dibayar. Setelah turunnya surat Al-Anfal, rampasan perang, situasi mulai berubah. Sejak Perang Badar tahun 2 Hijriah, negara mendapat pemasukan dari harta rampasan perang ghanimah yang dikenal dengan khums, 1/5, berupa kuda. Ghanimah atau rampasan perang adalah kekayaan yang disita dari non-muslim setelah perang usai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengelola ghanimah sebagai sumber pendapatan untuk membantu umat Islam saat itu. Yang kedua, fai. Fai secara harfiah berarti memberikan sesuatu kembali. Fai diperoleh melalui penyitaan barang dan penaklukan orang-orang kafir tanpa menggunakan kekerasan. Fai merupakan sumber pendapatan bagi negara-negara Islam, sekaligus pendanaan negara. Aset fai digunakan untuk kepentingan pemerintah dan rakyat. Untuk yang terakhir, yaitu pinjaman. Pinjaman atau hutang, baik luar negeri maupun dalam negeri, hanya dianggap pendapatan sekunder dalam Islam. Alasannya karena ekonomi Islam tidak mengenal bunga, dan pinjaman dalam Islam harus bebas bunga agar pengeluaran pemerintah dibiayai melalui perpajakan atau bagi hasil. Pengeluaran negara secara sistematis digunakan untuk hal-hal tertentu pada masa pemerintahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang akan dijelaskan pada tabel berikut ini. Untuk pengeluaran primer, 1. Biaya pertahanan seperti persediaan dan persenjataan. 2. Penyerahan zakat dan ushur kepada yang berhak menerimanya. 3. Pembayaran gaji untuk wali, kadi, guru, imam, dan pejabat negara. 4. Pembayaran upah para sukarelawan. 5. Pembayaran utang negara.
6. Bantuan untuk musafir dari daerah Fadak. Untuk pengeluaran sekunder, 1. Bantuan untuk orang yang belajar di Madinah. 2. Jamuan untuk delegasi keagamaan atas suku dan negara serta biaya perjalanan. 3. Hadiah untuk pemerintah negara lain. 4. Pembebasan kaum muslimin yang menjadi budak. 5. Pembayaran denda atau pasukan terbunuh tak sengaja oleh kaum muslimin. 6. Pembayaran utang orang yang meninggal dalam keadaan miskin. 7. Pembayaran tunjangan untuk orang miskin. Tunjangan untuk sanak saudara Rasulullah. 8. Pengeluaran rumah tangga Rasulullah. 9. Persediaan darurat. Selanjutnya yaitu materi yang kedua mengenai keuangan publik pada masa Khulafaur Rasyidin akan dijelaskan oleh Muhammad Kurniawan Saputra. Ada saudara Kurniawan. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 12. 2. Keuangan publik pada masa Khulafaur Rasyidin. 1. Kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. 2 tahun pertama pemerintahan Abu Bakar dihabiskan untuk menyelesaikan masalah keuangan publik. Dia terlibat langsung dalam perang melawan orang murtad, nabi palsu, dan orang-orang yang tidak mampu membayar zakat. Ia kukuh mendukung kebijakan ekonomi yang pernah menjadi kebijakan ekonomi Nabi. Ia sangat teliti dalam menghitung dan memungut zakat, kemudian ditampung di Baitul Mal dan dibagikan dalam waktu singkat hingga tidak ada sisa. Abu Bakar merintis Baitul Mal dalam arti luas pada tahun kedua kekhalifahannya. Baitul Mal kini menjadi mengacu pada tempat penyimpanan aset negara. Bukan sekedar pengelola barang milik rakyat, Khalifah menciptakan ruang khusus di rumahnya dalam bentuk karung atau tas untuk menampung harta yang dikirim ke Madinah. Hal ini berlanjut hingga kematiannya pada 13 Hijriah atau 634 Masehi. Yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab. Umar menjaga Baitul Mal dengan sangat hati-hati pada masa pemerintahnya. Selain menyimpannya di Baitul Mal, Umar terkadang menyisihkan 1/5 dari rampasan perang untuk dibagikan langsung kepada umat Islam. Dari segi jumlah, ia hanya menerima penghasilan sesuai syariat dan membagikannya kepada yang berhak. Kejujuran Umar dalam mengelola Baitul Mal dijelaskan dalam salah satu pidatonya tentang hak-hak khalifah di Baitul Mal, yang dicatat oleh seorang sejarawan dan komentator bernama Ibnu Katsir pada tahun 700 sampai 774 Hijriah atau 1300 Masehi sampai 1373 Masehi. Tidak halal bagiku dari harta Allah melainkan 2 potongan pakaian musim panas dan 1 potong pakaian musim dingin, kata Khalifah, serta cukup uang untuk kebutuhan sehari-hari khas Quraisy, dan seperti kebanyakan muslim, saya adalah orang biasa. Ketiga, Khalifah Utsman bin Affan. Setelah penaklukan Kabul, Ghazni, Kerman, dan Sistan, langkah-langkah efektif untuk mengembangkan sumber daya alam dilakukan. Saluran air digali, jalan dibangun, pohon buah-buahan ditanam, dan keamanan perdagangan diberikan dengan mendirikan organisasi polisi permanen. Umar mengambil alih tanah luas milik keluarga kerajaan Persia, namun ia tetap mempertahankannya, sedangkan Utsman membagikannya kepada individu untuk reklamasi dan kontribusi sebagai bagian dari pengolahan Baitul Mal. Dilaporkan bahwa tanah ini memperoleh 9 juta dirham pada masa pemerintahan Umar. Tapi ketika dibagikan kepada individu-individu pada masa pemerintahan Utsman, pendapatannya meningkat menjadi 50 juta dirham. Selama pemerintahan Utsman, pejabat pembendaharaan yang ditempatkan di wilayah Islam mandiri. Akibatnya pejabat Baitul Mal memiliki kewenangan untuk mengontrol pengeluaran dana untuk pejabat daerah dan gubernur. Utsman tidak pernah menerima gaji dari Baitul Mal sebagai khalifah. Utsman berusaha membebaskan budak setiap hari Jumat. Dia juga menjamin kelangsungan hidup para janda dan anak yatim. Keempat, Ali bin Abi Thalib. Dana yang dikumpulkan di Baitul Mal juga digunakan untuk kepentingan umat dan pembangunan oleh pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib.
Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, kondisi Baitul Mal kembali seperti semula. Khalifah Ali mendistribusikan seluruh pendapatan Baitul Mal ke provinsi Madinah, Burs, dan Kufa. Apalagi pencetakan uang logam atas nama negara Islam merupakan langkah signifikan yang dilakukan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib pada masa pemerintahannya. Ini menunjukkan bahwa umat Islam menguasai teknologi peleburan besi dan pencetakan koin pada masa pemerintahan itu. Namun uang yang dicetak oleh kaum muslimin tersebut tidak dapat diedarkan secara luas karena pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib sangat singkat karena Khalifah gugur pada tahun ke-6 masa pemerintahannya. Baiklah, selanjutnya yaitu materi yang ketiga, karakteristik keuangan publik. Islam merupakan agama yang memuat ajaran universal dan komprehensif, yaitu berarti bahwa ajaran Islam dapat diterima oleh seluruh manusia atau masyarakat, baik keadilan, musyawarah, amanah, dan mencakup seluruh dimensi kehidupan baik sosial, politik, ekonomi, dan lainnya. Keuangan publik Islam merupakan sebuah prinsip dan kaidah yang mengatur keuangan publik untuk kepentingan masyarakat. Nilai yang berasal dari Al-Quran dan hadis menjadi dasar dari kebijakan fiskal negara dan perumusan sistem keuangan. Negara mengatur kegiatan ekonomi untuk menjaga stabilitas keuangan yang secara tidak langsung berkaitan dengan dan untuk membantu penyelesaian masalah mendasar yang kompleks. Negara memegang peranan penting dalam mengatur kebijakan ekonomi yang didasarkan pada prinsip keadilan dan kesejahteraan rakyat. Sistem keuangan, termasuk sistem keuangan publik Islam, telah berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Meskipun demikian, mekanisme pengelolaan keuangan publik syariah yang dibangun menanamkan prinsip ringan maupun belanja. Keuangan publik Islam memiliki dua bagian, yaitu pendapatan dan pengeluaran. Selain itu, keuangan publik Islam memiliki prinsip-prinsip kebijakan ekonomi Islam yang menjadi landasan dalam kegiatan ekonomi. Seperti misalnya, yaitu yang tertinggi adalah milik Allah, yang berarti Allah adalah pemilik yang absolut atas semua yang ada. Kemudian yang kedua, yaitu manusia merupakan pemimpin atau khalifah Allah di bumi. Tetapi manusia bukan pemilik yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah karena izin Allah. Oleh karena itu, golongan yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki oleh golongan yang lebih beruntung. Yang keempat, yaitu kekayaan tidak boleh ditumpuk terus ataupun ditimbun. Kekayaan harus diputar. Dan yang keenam, eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya harus dihilangkan. Yang ketujuh yaitu menghilangkan jurang pembeda antar individu dalam perekonomian dapat menghapus konflik antara golongan, yaitu misalnya dengan cara membagikan kepemilikan seseorang setelah kematiannya kepada ahli warisnya. Dan yang terakhir, yang kedelapan, menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu, termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin. Kemudian ada pun menurut Manzarhaf bahwa persoalan keuangan publik yang mencakup pendapatan publik atau public revenues dan pembelanjaan publik atau public expenditure memiliki dua kriteria. Yang pertama, untuk melayani dengan baik kepentingan-kepentingan seluruh anggota komunitas muslim, dan untuk mengatur kepentingan tersebut berdasarkan sumber-sumber kewahyuan yaitu Al-Quran dan hadis. Salah satu upaya dan kewajiban negara yaitu mengatur perekonomian untuk menjamin kemakmuran rakyatnya. Intervensi negara dalam kehidupan ekonomi diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang Islam. Akibatnya, melalui kebijakan publik dan fiskal, pemerintah berperan dalam menyediakan berbagai barang publik untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan bersama. Dan berikut merupakan tabel mengenai sumber keuangan Islam. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu terdapat dua bagian, penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama jenis regulasi, yang terdiri dari 4, yaitu zakat, kharaj, jizyah, dan usyur, yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu jenis sukarela. Jenis sukarela terdiri menjadi 3, yaitu infak sedekah, wakaf, ataupun hibah hadiah. Kemudian jenis yang ketiga yaitu jenis anak, yang terdiri dari pajak, keuntungan BUMN,
atau yang disebut dengan far'i, dan lain-lain. Kemudian yang pengeluaran terdiri menjadi 7. Yang pertama kebutuhan dasar, 2 kesejahteraan sosial, 3 pendidikan dan penelitian, 4 infrastruktur atau fasilitas publik, 5 dakwah Islam, 6 administrasi negara, dan 7 pertahanan keamanan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kemudian kesimpulan yang dapat saya ambil dari presentasi kelompok kami yaitu fungsi pemerintah Islam tidak lagi terbatas pada fungsi seperti yang dijalankan oleh pemerintah Islam terdahulu yang bertumpu pada satu aspek, melainkan saat ini perekonomian telah berubah dan sumber pendapatan relatif lebih layak, sehingga perbedaan ini tidak lagi relevan. Namun demikian, pemerintah Islam yang modern semestinya menggali dari sumber-sumber lain serta melakukan kebijakan strategis yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dan dalam operasionalnya tetap patuh pada syariah. Misalnya dengan melakukan terobosan-terobosan yang progresif serta taat syariah, diharapkan pendapatan negara akan optimal serta kesejahteraan rakyat akan terjamin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata, kami mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.